Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist mengenai MySQL Workbench ya. Video kali ini merupakan episode yang ketiga dari rangkaian playlist MySQL Workbench. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tab yang kedua ini ya, models. Jadi kita akan mendesain sebuah skema dari desain model yang dimiliki oleh MySQL Workbench. Untuk memulai tutorial kali ini, teman-teman diharapkan sudah mengerti mengenai normalisasi dan relasi tabel ya. Karena kalau misalkan teman-teman yang belum mengenai belum memahami mengenai relasi tabel dan normalisasi database, ini akan agak sedikit pusing nantinya. Oke, kita masuk ke materi. Untuk memulai, teman-teman bisa tekan tombol plus ini untuk membuat sebuah model baru. Nah, untuk yang bawah ini adalah sebuah contoh skema yang diberikan oleh MySQL. Kita coba yang contohnya dulu ya. Nah, ini kalau kita double klik, nah dia akan diarahkan ke contoh desain yang dimiliki oleh MySQL. Ini hanya contoh saja, jadi kalau misalnya kita ngedesain tampilannya seperti ini, kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung ke desain kita aja. Kita akan membuat sebuah model baru. Nah, dari sini, nah teman-teman tinggal double klik bagian add diagram ini ya, double klik. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman diagram. Nah, di halaman diagram yang teman-teman harus benar-benar perhatikan adalah di bagian panel diagram ini. Di bagian panel diagram ini ada beberapa tools ya. Yang paling atas ini adalah untuk select object. Kemudian yang di bawah ini untuk menggeser kanvas. Kemudian yang ketiga ini untuk menghapus objek. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk membuat layer, ini untuk membuat note text, ini untuk memasukkan image, ini untuk membuat table, ini untuk membuat view, nah ini untuk membuat function, ini untuk membuat relasi one to one, relasi one to many tanpa dijadikan primary key relasinya. Ini untuk one to one dengan sekaligus jadi primary key, one to one sekaligus jadi primary key, ini one to many. Nah, kalau ini one to many dengan existing column. Nah, jadi kalau misalkan mau relasi dengan kolom yang sudah ada. Oke, kita mulai dengan bagian katalog tree ini. Jadi teman-teman kalau ingin memulai membuat sebuah diagram, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah mengedit skemanya. Jadi ini asalnya MyDB. Teman-teman klik kanan, kemudian di sini edit skema. Nah, teman-teman ubah nama skemanya sesuai dengan skema yang akan teman-teman buat. Contohnya di sini ini latihan. Kita membuat sebuah latihan skema. Kalau udah tinggal di close aja karena di sini sudah langsung tersimpan ya. Oke. Ini latihan skema sudah kita buat. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin membuat sebuah table, pilih yang ini. Kalau ingin memasukkan image yang ini, nah untuk memulai sebuah desain kita masukkan dulu untuk yang layernya. Kita masukkan dulu layernya. Warna layernya terserah teman-teman. Saya gunakan yang warna hijau ini. Kemudian klik bagian dalamnya. Nah, drag. Nah, nanti ini akan membuat berubah menjadi layer. Untuk menggeser-geser teman-teman tekan bagian yang ini ya, yang ada tulisan new layernya. Kalau di bagian yang lain teman-teman jadinya bisa ngedrop. Tapi kalau untuk menggeser tekan bagian new layernya. Oke, ini teman-teman kalau ingin diedit namanya tinggal di double klik aja. Di sini ada namanya. Misalkan master data, contoh aja ini ya, terserah teman-teman mau apa. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan sebuah table ke sini.
Teman-teman tinggal klik bagian table, nanti di atasnya ini akan ada keterangan collectionnya apa, kemudian warnanya apa, kemudian template-nya mau seperti apa. Nah, saya akan tetap menggunakan default warnanya, kemudian kita akan samakan dengan warna ini aja ya, biar agak mirip. Misalkan hijau yang agak lebih hijau, lebih jelas. Nah, kita akan bikin tabel di sini. Klik di bagian dalam dari ini layer. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menempatkan tabel di atas layernya, teman-teman double klik bagian tabel ini, nanti dia akan muncul di bawah detail tabelnya. Teman-teman tinggal ubah. Misalkan saya di sini membuat sebuah tabel employee. Tabel employee, kemudian di sini saya bikin employee ID. Employee ID saya bikin integer, dia primary key dan auto increment. Kemudian saya bikin selanjutnya adalah nama. Saya biarin varchar. Kemudian tanggal lahir kita bikin date. Nah, ini ya. Kalau ini dirasa kurang lebar, teman-teman bisa geser ke atas ini. Ini bisa digeserin ke mana? Ke bawah. Bisa nggak ini digeserin? Oh, nggak bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saya tambahkan alamat. Nah, kita bikin sederhana aja seperti ini. Yang lain-lainnya tidak kita isi dulu. Indeks, foreign key. Indeks harusnya langsung ada primary key ini, karena memang ketika kita bikin primary key udah langsung dibikinin ya. Foreign key belum ada, trigger gak kita bikin dulu, insert dan lain sebagainya kita bikin belakangan nanti ya. Oke, ini sudah kita buat, kita tinggal close. Ini sudah jadi ya desainnya di sini. Nah, sekarang kita akan bikin lagi satu table. Nah, ini warnanya masih tersimpan ya, karena tadi sudah pernah kita pilih warna hijau, maka ini masih warna hijau. Kita klik lagi di tempat di luar dari tabelnya. Kita double klik lagi sini. Nah, ini kita ubah menjadi user misalkan ya. Nah, user itu biasanya ada user ID. Kemudian di sini ada username. Kemudian password misalkan seperti ini. Nah, untuk yang ininya kita bikin auto increment untuk user ID-nya ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi level misalkan. Levelnya kita bikin small integer. Small integernya mana? Small integer 1. Nah, ini nanti levelnya 1, 2, 3 doang ya. Nah, ini contoh aja lah. Oke, ini sudah kita buat. Nah, misalkan dari tabel ini kita ingin membuat sebuah relasi one to one, karena memang satu employee hanya bisa memiliki satu user. Berarti kan relasi kedua tabel ini adalah one to one. Nah, di sini ada dua simbol one to one. Yang atas ini relasi dengan mengambil primary key dari tamu menjadi foreign key. Nah, kalau yang ini mengambil primary key dari tamu menjadi primary key juga di tabel tujuannya. Kalau yang simbol ini, kita langsung coba aja dua-duanya ya, nanti biar teman-teman lebih jelas lagi. Klik yang simbol one to one. Nah, teman-teman klik bagian tabelnya, bagian tulisannya nih, employee, klik bagian sini. Kemudian teman-teman klik lagi bagian yang tabel satunya, user. Nah, klik, maka tabel yang kedua yang diklik akan bertamu primary key-nya ke tabel yang pertama. Contohnya ini ya, user ID yang dari tabel user dia bertamu ke tabel employee, di sini user ID. Nah, kalau saya biasanya ini namanya dibikin sama ya teman-teman. Kalau ingin merubah tinggal di double klik lagi bagian employee-nya, kemudian bagian user ID tinggal diubah aja jadinya user ID. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini indeksnya sudah ada 2 ya. Yang satu primary,
Yang kedua adalah sebagai foreign key. Kalau dilihat di sini foreign key-nya juga ada ya. Ini dia otomatis dibikinin. Ini sudah berelasi, tabel yang berelasi. Relasi tabelnya adalah one to one. Ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita hapus lagi, kita gunakan yang kedua. Bedanya seperti apa supaya teman-teman lebih jelas ya. Caranya klik kanan kemudian delete. Nanti relasinya otomatis akan hilang. Tuh, hilang ya. Nah, kemudian kita coba pilih yang one to one yang tidak ada simbol putus-putusnya. Artinya foreign key sekaligus jadi primary key juga. Kita klik. Caranya sama, klik bagian tabel yang pertama, klik lagi bagian tabel yang kedua yang ingin bertamu ke tabel pertama. Klik. Nah, di sini user ID-nya menjadi primary key di tabel employee. Kita bisa cek. Caranya kita double klik bagian tabel employee-nya. Ini saya geser sedikit ya ke atas. Nah, ini user ID yang bagian ini. Teman-teman bisa lihat ini menjadi primary key nih, dan nggak boleh kosong. Kalau misalnya dilihat di sininya masih hampir sama dengan yang tadi sebelumnya, dan dia sekaligus menjadi foreign key juga. Nah, kalau misalkan ini kita ubah, ini di uncheck misalkan, terus ini akan berubah menjadi putus-putus lagi, dan warnanya ini jadi kayak ada warna merah mudanya ya. Kalau kita checklist lagi, tuh dia akan simbolnya menjadi garis tidak putus-putus. Nah, kira-kira itu ya bedanya ya, simbol kedua itu dijadikan sebagai primary key ataupun tidak dijadikan sebagai primary key. Nah, saya sarankan sih menggunakan yang putus-putus ini, tidak dijadikan sebagai primary key, tapi tergantung desain dan kebutuhan teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk simbol yang one to many? Ini contoh aja ya. Nah, satu one to one. One to many biasanya digunakan untuk tabel contohnya ya. Contohnya tabel barang dengan kategori itu one to many itu. Kita contohkan aja langsung ya. Misalkan kita ubah dengan kita jangan itu dulu, kita geserin kecilin. Ini misalkan satu skema sendiri. Kita bikin lagi satu lagi untuk yang one to many. Nah, di sini warnanya kita ubah menjadi warna ini ya, warna kuning. Nah, kita close. Nah, teman-teman tinggal klik bagian tabelnya, ini ubah menjadi warna kuning juga. Ini kita klik, kita double klik. Misalkan ini barang. Nah, barang itu ada barang ID. Ada barang ID, dia adalah primary key, auto increment misalkan. Kemudian nama barang. Kemudian ada harga. Ini simple aja ya. Misalkan di sini desimal 12,2. Nah, ini contoh. Kita close. Nah, sekarang kita bikin satu lagi namanya barang kategori. Barang kategori. Barang kategori biasanya ID kategori ID. Kategori ID boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama aja. Nama kategori. Nah, ini contoh aja ya. Ini sudah ada dua tabel. Nah, dua tabel ini kita bisa menggunakan dua simbol nih. One to many yang putus-putus artinya sama dengan yang tadi. Kalau one to many yang nyambung sekaligus menjadi primary key. Kita gunakan yang putus-putus ini ya. Kita gunakan yang ini. Klik yang tabel barang. Kemudian klik lagi tabel barang kategori. Nah, ini pakai C, sementara itunya pakai K. Kita ganti aja lah biar enak. Nah, ini barang kategori. Ini kita double klik yang di tabel barang. Di sini kita ubah
barang kategori menjadi kategori ID. Nah seperti ini ya. Nah ini hubungannya one to many. Kalau teman-teman ingin seperti yang tadi menjadi tidak putus-putus, tinggal di checklist saja bagian primary key. Tuh berubah menjadi tidak putus-putus. Nah tuh, oh ya. Oke, tuh one to many. Nah sekarang kalau many to many biasanya gimana? Nah kalau many to many biasanya barang dengan transaksi disimpan di many to many. Contoh di sini kita satu tabel penjualan, oke, kita bikin penjualan ID, kemudian tanggal, total. Ini contoh aja ya, sembarangan kita bikinnya. Ini juga totalnya masih pakai varchar, desimal 12,2. Oke, wah ini dia naik, kita drag ke bawah lah, kok di sini. Ini yang bawahnya ya, kita delete. Oke, nah penjualan, di penjualan dengan kita bikin satu lagi di sini. Nggak usah, barang aja ya, jadi barang dengan penjualan. Nah kita bikin many to many, barang dengan penjualan. Nanti di sini ada barang penjualan. Nah ini jadinya barang dengan penjualan itu many to many, jadi banyak barang dengan banyak penjualan. Nah di sini kita bisa mainkan, di sini yang jadi primary key barang ID, kemudian penjualan ID. Nah misalkan di sini ada jumlah, kemudian ada harga satuan, misalkan seperti ini ya, desimal 12,2. Nah ini dia langsung nongol, kita hapus aja, delete selected. Oke, ini contoh aja sederhana seperti ini ya. Nah jadi antara barang dan penjualan ini hubungannya adalah many to many dengan dihubungkan oleh tabel barang ini. Oke, ketiga semua relasi sudah kita coba. Nah kecuali yang ini, relation using existing column ya, ini kalau misalkan nanti kita menggunakan kolom yang sudah ada, sama aja sih. Ini kan tadi kategori ID nya belum ada. Nah kalau ini kita bisa menggunakan kolom yang sudah dibikin, sama aja. Oke, ini sudah kita bikin. Nah sekarang desain yang sudah kita bikin ini bisa diapain? Nah ini bisa kita save desainnya ini, ataupun kita bikin menjadi database. Nih ada table template. Nah kalau misalkan di sini mau di save juga bisa. Ini ada save-nya menjadi apa, bisa menjadi sebuah desain ataupun jadi sebuah PNG file, bisa nih ya, PDF juga bisa. Ini nanti jadi skema yang bisa di show ya ke misalkan punya klien ataupun punya target klien gitu ya. Kemudian kalau misalkan ingin menjadi database, ini ada database, kemudian ada forward engineer yang ini ya, tinggal dipilih. Nah teman-teman tinggal next. Ini kan yang kemarin kita buat, kalau koneksinya ke yang lain tinggal di setting aja. Nah ininya saya biasanya dibiarkan default seperti ini. Kalau teman-teman mau dipilih silahkan dipilih. Ini next. Nah disini tinggal masukkan lagi passwordnya.
Di oke, ini udah terpilih 6 table. Kalau ada view nanti dipilih view-nya, kalau ada function dipilih function-nya. Next, nah nanti terbuat satu buah SQL script ya untuk membuat sebuah database. Nah, dari data ini kita bisa next dan menjadi satu buah database. Tinggal di close. Nah, teman-teman balik lagi ke yang tadi, bagian ini, koneksinya buka lagi. Oke, kita masuk. Nah, di dalamnya maka kita sudah memiliki satu buah database yang tadi kita buat. Ini ya. Ada barang hash penjualan, barang kategori, ada employee, penjualan, sama user. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk membuat diagram atau desain diagram atau skema database pada MySQL Workbench. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman. Waktunya cukup panjang tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa tercerahkan lah, menjadi paham. Mudah-mudahan membantu dan bisa semakin paham mengenai ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.